Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin, mahasiswa PPG PAI Daljab Bet 2 tahun 2024 LPTQ UIN Salatiga. Pada saat ini sedang menjalani uji kinerja sebagai bagian dari proses persiapan menjadi seorang guru yang profesional. Saya memiliki ketertarikan yang besar di bidang pendidikan, terutama dalam mengajar di sekolah dasar, karena saya percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang bagi generasi masa depan. Dan saya merasa sangat bersemangat dapat melaksanakan praktek uji kinerja ini di SD Negeri Partawangunan, karena merupakan sebuah kesempatan bagi saya untuk belajar lebih kreatif, berinteraksi langsung dengan siswa, serta menerapkan pengetahuan yang terlatih saya pelajari selama ini. Semoga dalam kesempatan ini saya bisa menunjukkan kemampuan yang terbaik dalam mengelola kelas, mengajar, dan berinteraksi dengan cara yang menyenangkan dan mendidik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti uji kinerja ini. Semoga saya dapat memberikan kontribusi positif selama pelaksanaan praktek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pelajaran pendidikan agama Islam dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mengawali pembelajaran ini, Bapak ingin tahu dulu kehadiran anak-anak. Barangkali ada yang alfa, barangkali ada yang tidak masuk. Dalam absen ini, ketika anak-anakku dipanggil di absen dengan menjawab sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Amanda Erdita Putri, Akila Ayudia Rohmat Ajahra, Elmira Putri Rianti, Kinaya Sahila Putri, Maula Jiana Abidah. Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Damar Saputra. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil
miskin. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Meskipun kita berbeda-beda wilayah, tetap kita satu dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu salah satunya karena hidup ini merupakan sebuah perjuangan. Ya, termasuk kalian sekarang di kelas. Kalian itu sedang berjuang. Apa perjuangan kalian? Sedang menuntut ilmu, sedang mencari ilmu untuk masa depan kalian. Supaya belajar kita tambah semangat, supaya belajar kita tambah ceria, kita ice breaking dulu dengan menyanyikan lagu Zakat Fitrah dengan versi balonku. Oke, 1, 2, 3. Satu tahun sekali pada bulan Ramadan Kita berzakat fitrah pada mencari berkah. Oke, semangat. Berapa banyaknya? Hei, 2,5 kilo. Makanan pokok bentuknya beri pada yang berhak. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita akan memahami tentang tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran hari ini di pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu dengan temanya zakat fitrah sesuai dengan bahan ajar zakat fitrah. Ya, nih dalam materi zakat fitrah kita akan memahami yang pertama. memahami definisi zakat fitrah dan artinya, 2. menyebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah, 3. menyusun rencana distribusi zakat fitrah di masyarakat, 4. menyadari pentingnya zakat fitrah dalam kehidupan sosial umat Islam. Nah, setelah kita memahami tujuan, pasti dalam pikiran kalian sudah bisa memahami tentang pembahasan zakat fitrah. Apa yang kalian pahami tentang pelaksanaan zakat fitrah setelah tadi Bapak menjelaskan tujuan dari 4 pembelajaran hari ini? Cung. Ya, siapa namanya? Damar. Damar. Apa Damar? Beras, Pak. Beras. Zakat fitrah hubungannya dengan beras, ya. Yang kedua, Cung, ya, Uang, Pak. uang. Zakat fitrah dengan uang. Ada yang suka melakukan zakat fitrah dengan uang? Ada. Tapi tetap kalau kita dengan uang harus dibelikan beras dulu. Yang lain, ya. Apa kinaya? Makanan pokok. Makanan pokok tadi, ya. Zakat fitrah pasti hubungannya dengan makanan pokok, ya. Apa makanan pokoknya? Sesuai dengan daerahnya masing-masing, ya. Kebanyakan di Indonesia itu menggunakannya apa? Beras, makanan pokok kita, ya. Pasti beras, ya. Sehingga di Indonesia ketika mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan itu dengan beras. Oke, ada lagi? Ya, Silvi apa? Di bulan Ramadan, Pak. Ya, di bulan Ramadan. Pelaksanaannya berarti kalau Silvi, ya. Pasti kenapa? Mungkin Silvi mengingat ketika bulan Ramadan, ketika puasa, Silvi mengeluarkan beras. Nah, itu zakat, ya. Namanya zakat fitrah di bulan Ramadan. Karena zakat fitrah adalah masuk kepada ibadah yang dikhususkan. Apa dikhususkannya? Zakat fitrah, yaitu di bulan Ramadan. Baik, setelah kalian memahami, kita dilanjutkan ke materi tentang zakat fitrah. Zakat fitrah di sini adalah zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Kepada siapa sesamanya? Kepada orang-orang yang tidak mampu. Contohnya fakir miskin, dia untuk melaksanakan
ibadah, yaitu di akhir Ramadan dan di ujung Ramadan biasanya ada yang namanya Idul Fitri. Kalau kita peduli, di sanalah zakat fitrah tujuannya, supaya orang-orang yang membutuhkan ketika melaksanakan Idul Fitri itu ada sebuah rasa kesenangan, kegembiraan karena dia berjumpa lagi dengan Idul Fitri dan ada makanan yang harus mereka makan. Yuk kita bareng-bareng baca niatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Melaksanakan zakat fitrah pun harus ada tujuannya, supaya kita tambah semangat ketika mengeluarkan zakat fitrah. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk mensucikan diri. Itu diambil dari kata fitrah. Fitrah itu adalah suci. Untuk mensucikan harta dan jiwa. Harta yang kita miliki dan jiwa kita, supaya pas hari Idul Fitri kita benar-benar fitri, suci dari segala dosa. Yang kedua, membantu sesama. Karena kita manusia sosial. Kita itu saling membutuhkan. Kita itu makhluk sosial, saling mengasihi. Yang ketiga, tentang mengajarkan rasa empati, rasa prihatin terhadap sesama, dan solidaritas terhadap sesama muslim. Itu adalah tujuan dari zakat fitrah. Untuk siapa manfaatnya? Nah ini, dalam materi sekarang, zakat fitrah manfaatnya ada 3. Yang pertama, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna, Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Termasuk zakat fitrah. Tujuan kita apapun beribadah. Yang kedua, untuk diri sendiri. Tadi dalam tujuannya untuk apa? Untuk mensucikan, sehingga manfaat dari zakat fitrah untuk mensucikan harta dan jiwa dari sifat-sifat buruk. Yang ketiga, untuk orang lain. Tadi karena zakat fitrah itu ibadah yang harus ada hubungan dengan orang lain, tidak bisa. Kita zakat fitrah sendiri nggak bisa. Zakat itu harus ada pelantara orang lain yang menerima dulu, sehingga untuk ada manfaatnya untuk orang lain. Apa? Mempererat rasa solidaritas antara sesama umat Islam dan membentuk jiwa peduli itu dan dengan orang lain. Itu adalah manfaat zakat fitrah. Tadi ada di awal kita sudah diceritakan zakat fitrah itu dengan beras. Berasnya itu harus 2,5 kilogram atau 2,5 kilo. Tadi kan ada dalam nyanyiannya ya, 2,5 kilo. Ketika menggunakan uang, sesuaikan harga beras di daerah tersebut. Ya, harus. Kalau di daerahnya berarti berasnya harga 1 kilonya 10.000, berarti mengeluarkan 2,5 kilo gram. Itu berapa kira-kira uangnya? Berapa? 25.000. Iya, karena 1 kilonya diumpamakan 10.000 itu. Atau biasanya untuk menentukan dengan menggunakan uang ditentukan oleh Badan Amil Zakat setempat atau disingkat biasanya oleh Bajnas Kabupaten. Penerima zakat fitrah diberikan kepada 8 golongan. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, hamba sahaya. Yang keenam, gharib. Yang ketujuh, fisabilillah. Kedelapan, ibnu sabil. Ini distribusinya yang paling utama. Fakir miskin dulu. Supaya fakir miskin ketika Idul Fitri mereka bisa senang hatinya, ikut dengan kita merayakan, yaitu hari kemenangan, hari Idul Fitri. Di kita, di lingkungan ini cuma banyak fakir, miskin, dan amil. Ini adalah gambaran penerima zakat fitrah. Itulah materi tentang pembelajaran zakat fitrah, dan kita bisa realisasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan apa? Dengan cara kita peduli kepada orang lain, peduli terhadap sesama, peduli terhadap teman kalau di kelas, peduli terhadap guru, peduli terhadap orang tua kalau di rumah, kepada adik, kepada kakak, dan yang lainnya. Itu adalah dari pembelajaran zakat fitrah.
Setelah kita memahami tentang materi zakat fitrah, Bapak di sini akan memberikan tugas kelompok. Sebelum ke kelompok, apakah ada yang mau bertanya dulu tentang materi yang tadi Bapak terangkan tentang masalah zakat fitrah? Ya, acung yang mau bertanya, acukan tangan. Yuk, siapa dulu? Oke, Kansa. Bapak, kalau zakat fitrah selain dengan beras boleh tidak? Zakat fitrah selain dengan beras. Boleh apa enggak? Zakat fitrah tidak dengan beras. Boleh. Tadi dengan menggunakan apa? Uang. Tapi alangkah baiknya ketika kita mau mengeluarkan zakat dengan uang, kita belikan dulu uangnya ke beras yang ukurannya 2,5 kilo. Tuh, ya, paham Neng? Ya, yang lain? Ya, namanya siapa? Selamat. Apa? Zakat fitrah bisa di masjid gak? Zakat fitrah bisa di masjid enggak? Jawabannya bisa. Kenapa bisa di masjid? Biasanya di masjid atau di musola itu ada panitianya. Siapa sih panitianya itu? Tadi yang nomor 3. Amil namanya. Amil itu adalah panitia zakat. Panitia orang-orang yang mengumpulkan zakat. Sehingga jawabannya bisa dilaksanakan di masjid. Itu nanti panitia yang akan mengaturnya. Yang lain? Satu lagi, ya? Siapa namanya? Eja. Apa Eja yang ditanyakan? Zakat fitrah dilaksanakannya kapan? Zakat fitrah dilaksanakan di bulan Ramadan. Kalian biasanya melaksanakannya awal apa akhir? Akhir. Tapi tetap kalau kalian mau melaksanakan zakat fitrah, dilaksanakan tanggal 1 atau tanggal 2, itu boleh. Yang penting zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan. Untuk membuat kelompok anak-anakku, nanti Bapak akan sebutkan, yaitu sesuai dengan minat kalian. Kita akan dibuat 3 kelompok. Bapak sebutkan minatnya yang 3. Yang pertama, minat menulis. Yang kedua, minat membaca. Dan ketiga, minat melukis. Nanti kalau disebutkan, tinggal acungkan tangan. Ada berapa orang dalam satu kelompoknya, oke? Yang pertama, anak-anakku, siapa saja yang minatnya dalam menulis? Acungkan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ya? Oke, 8. Ingat. Yang tadi acungkan tangan. Yang kedua, siapa yang minatnya pada membaca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang ketiga, kelompok ketiga, siapa yang minatnya pada melukis? Oke, melukis mah perempuan semua ya. Gak ada laki-lakinya. Laki-laki gak ada yang senang melukis, gak ada? Oh, gak ada ya. Berarti berapa orang? Coba ulangi. Acungkan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Oke, 8 ya. Sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Buku materi dan buku LKS-nya dan peralatan tulisnya di bawah. Duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 nanti buat sebuah poster di sini di lembar yang besar ini, yaitu tentang pengertian dan hukum zakat fitrah. Ya. Yang kedua, kelompok kedua nanti tentang rincian orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ya, tadi sudah disebutkan dari 1 sampai 8. Nanti kalian rincikan. Tadi apa? Pertama ada fakir. Apa fakir itu? Miskin. Miskin itu apa? Amil dari sampai ke Gorim sampai ke Ibnu Sabil itu kalian nanti dibuat sebuah poster di sini. Ya, cari materinya sendiri, baik dari di buku atau dari pengetahuan kalian setelah membaca. Yang ketiga tentang manfaat pelaksanaan zakat fitrah terhadap kehidupan sehari-hari. Tadi sudah disebutkan di manfaat, di tujuan dari zakat fitrah. Baik anak-anakku, ini untuk lembarnya kelompok 1. Iya, dan hukum zakat fitrah. Oke, pegang dulu ininya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 tentang apa? Menerima zakat fitrah. Oke, ininya.
Ya, ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 ini bahannya nanti kalian bikin di sini sebuah poster mengenai materi-materi ya. Ya. Tempelannya yang rapi ininya. So, namanya ditulis. Jangan lupa judul diskusinya tentang apa ya. Judul diskusinya tentang apa jangan lupa. Nama kelompoknya ditulis di atas Neng, ditulis. Kelompok berapa? Kelompok 2 ditulis, kelompok berapa, judulnya apa ya. Terus kira-kira penempelannya supaya menarik dilihat posternya itu ya. So, laki-laki membantu, ada yang nyari materi untuk ditulis di poster itu supaya ada kerjasama ya, ada yang nulis, yang nempel, mencari materi ya. Ya, diteruskan kelompok 2. Sekarang kelompok 1 sudah sampai mana kelompok 1? Sekarang ada yang nyari materi, ada ya. Tadi tentang apa materinya? Ya, sok kerjakan. Yuk. Oke, gitu kerjasama, ada yang mau cari materi supaya nanti ada, syukur gitu ya. Oke. Alhamdulillah semuanya sudah selesai semua, tinggal dipersiapkan untuk mempresentasikan, untuk memaparkan, untuk menjelaskan apa materi dari kelompoknya masing-masing. Bisa dimulai kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan yang kelompok lain. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dengan judul menjelaskan definisi dan hukum zakat fitrah. Zakat fitrah menurut bahasa berasal dari fitrah yang berarti fitrah atau kodrat, merujuk pada keadaan alami seseorang muslim yang telah dilahirkan dalam keadaan suci dan sesuai fitrah yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lafaz niat zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fadlillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri padu karena Allah Ta'ala. Terus, yang ketiga. Yang ketiga, dalil tentang zakat fitrah. Quran Surat Al-A'la ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Iya. Artinya, sesungguhnya keberuntungan orang yang menyucikan diri dengan beriman. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi golongan yang berhak menerima zakat fitrah. 1. Fakir, orang yang tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. 2. Miskin, orang yang memiliki sebagian harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. 3. Amil, orang yang ditunjuk untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. 4. Mu'alaf, orang yang baru memeluk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi dengan judul manfaat melaksanakan zakat fitrah. 1. Zakat fitrah untuk ibadah. Zakat fitrah dalam hukum Islam adalah wajib bagi setiap muslim. Dengan melaksanakannya menunjukkan bahwa ketaatan manusia kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. 2. Zakat fitrah untuk diri sendiri. Dalam melaksanakan zakat fitrah adalah suatu bentuk usaha untuk mensucikan harta dan jiwa seseorang dari berbagai sifat buruk dan sifat tercela. Ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 3. Alhamdulillah secara untuk penulisan ini sangat menarik untuk kita baca dan orang lain untuk kita baca tentang materi penjelasan tentang masalah zakat fitrah dengan ada pengertian, tadi ada lafaz niatnya, ada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah, dan ada yang terakhir apa? Tentang manfaat zakat fitrah untuk lingkungan dan untuk diri sendiri. Baik, tepuk tangan untuk 3 kelompok ini. Baik anak-anakku, alhamdulillah untuk kelompok kita sudah beres, tinggal kita untuk menyimpada tugas untuk sifatnya mandiri. Ya, untuk sifatnya mandiri nanti Bapak akan bagikan
LKPD, lembar kerja peserta didik, dan nanti kalian masing-masing dikerjakan ya. Nanti LKPD, ini bentuk LKPD-nya, ada nama dan kelasnya diisi, dan nanti dijawab pertanyaan-pertanyaan dari LKPD ini. Oke, langsung awas, namanya jangan lupa. Ini waktunya 5 menit karena ini sifatnya mandiri ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jangan lupa namanya diisi. Waktunya 5 menit. Kerjanya sendiri. Boleh dari LKS terserah sendiri. Namanya jangan lupa ditulis. Nanti kalau nggak ditulis, Bapak memeriksanya kan susah. Masih semangat belajarnya? Masih. Ya, alhamdulillah tugas mandirinya beres. Satu kelompok ini udah? Iya. Terima kasih untuk tugas mandiri sudah semua, sudah dikumpulkan semua. Bapak akan menyimpulkan tentang kegiatan hari ini, tentang pembelajaran kita hari ini. 1, zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Marilah kita tunaikan zakat fitrah dengan penuh keikhlasan dan meraih keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan zakat fitrah dengan banyak manfaatnya, dengan banyak tujuannya. Salah satunya yaitu untuk menciptakan hidup bersosial antar sesama. Baik anak-anakku sekalian, materi hari ini tentang zakat fitrah. Bapak akan melakukan sebuah refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Siap? Oh, siapa itu namanya? Oke, Kinaya ke depan untuk kegiatan penutup di pembelajaran hari ini. Ya, namanya siapa nih aslinya? Kinaya Sheila Putri. Kinaya Sheila Putri. Oke, apa kira-kira tadi Bapak sudah menjelaskan yaitu tentang zakat fitrah ya. Apa zakat fitrah itu? Secara kamu yang dari tadi tangkap. Kewajiban bagi siapa? Kewajiban bagi umat Islam. Tujuannya apa? Tentang tujuannya. Tujuan dari zakat fitrah. Untuk siapa? Untuk ada 3 tadi? Jiwa berarti untuk apa? Untuk diri sendiri. Dan kedua untuk siapa? Orang lain. Yang ketiga untuk ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kamu ketahui tentang orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah? Ya, amir, fakir boleh, miskin, ibnu sabil, sabilillah, gharib, mu'alaf, dan hamba saya. Ada berapa jumlahnya semua? Ada 8. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Kinaya. Boleh nih duduk ke depan. Duduk di kursinya kembali. Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan, dan satu lagi tugasnya supaya kalian di rumah lebih rajin lagi belajar. Ada tugasnya tugas di rumah, yaitu tuliskan golongan penerima zakat yang ada di lingkungan rumahnya masing-masing. Tadi golongan yang 8 siapa saja yang ada, dan ada berapa, kalau fakir ada berapa, miskinnya ada berapa. Boleh ditulis tugasnya di buku materi tentang yaitu golongan penerima zakat fitrah yang ada di lingkungan rumahnya masing-masing. Awas jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Jangan sampai melaksanakan tugas rumahnya selain di rumah. Di rumah kerjakan supaya kalian belajar, tambah lagi ilmunya ya. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita sudah selesai, kegiatan materi sudah selesai, dan kita tutup sebelum ditutup doa supaya di akhir kita tetap semangat, tetap gembira meskipun sudah mempelajari materi tentang zakat fitrah, tapi tetap kita asik dan senang. Oke, kita akhiri dulu sebelum doa dengan lagu yang awal kita nyanyikan bersama, yaitu tentang zakat fitrah versi balonku. 1, 2, 3. 1 tahun sekali. Semangat. Pada bulan Ramadan kita berzakat fitrah untuk memanjang
Alhamdulillah, di akhir pembelajaran kita tetap semangat, tetap ceria, dan tetap gembira. Siap, ya. Masih semangat? Masih semangat? Nah itu, oke. Kita tutup dengan membacakan doa sesudah belajar yang dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Muhammad Damar Saputra. Ayo Damar dipimpin doa setelah belajarnya. Duduk siap. Sesudah belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mudah-mudahan diakhiri dengan doa kita mendapatkan keberkahan dan mendapat ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bapak mengingatkan tugas untuk di rumahnya dikerjakan, besok dikumpulkan di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadiran di pelajaran Bapak hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.